Baik, selamat sore teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa join pada seminar saya di sore hari ini. Dan seperti teman-teman bisa lihat bahwa pada sore hari ini kita akan membahas tentang mengenal teknik-teknik dalam text preprocessing. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, jadi nama saya adalah Carmen Emanuela Diva Sapali, dan saya berasal dari Universitas Samratulangi, Manado, dari jurusan Sistem Informasi, dan pada saat ini berada di semester 5. Nah, sebelum kita masuk dalam metode text preprocessing, tentunya kita pertama-tama harus tahu dulu nih, apa itu text preprocessing. Jadi, text preprocessing itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan data teks mentah sebelum dapat digunakan dalam berbagai jenis analisis teks, di mana teks-teks tersebut dapat kita dapatkan atau dapat kita terima dari sumber-sumber seperti artikel, komentar di sosial media seperti di Instagram atau di Twitter yang biasanya dipakai untuk text preprocessing, dan juga bisa didapatkan dari dokumen. Nah, biasanya teks-teks yang kita dapatkan dari sumber-sumber tersebut itu dia tidak terstruktur dan dia berisi banyak elemen yang tidak relevan atau sulit diolah langsung oleh algoritma komputasi. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan text preprocessing agar teks tersebut dapat menjadi lebih bersih dan lebih. Contoh elemen yang tidak relevan itu seperti apa sih? Jadi contoh elemen yang tidak relevan itu dia seperti tanda baca yang tidak memberikan makna. Dia seperti tanda tanya atau tanda seru, titik koma yang dia tidak memberikan makna. Kemudian karakter-karakter seperti emoji atau simbol, pengulangan kata yang tidak perlu, dan kata-kata umum seperti dan, atau, ke, di, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tujuan text preprocessing. Nah, tentu saja tujuan utama dari text preprocessing itu adalah untuk membuat teks lebih mudah dipahami dan diolah oleh mesin atau algoritma komputasi. Karena dengan teks yang sudah dilakukan preprocessing, analisis-analisis yang akan dilakukan nantinya akan lebih akurat dan lebih efisien. Di sini saya membagi tujuan-tujuan itu menjadi 3 agar lebih spesifik dan mudah dipahami. Yaitu yang pertama ada menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan, seperti simbol-simbol dan kata-kata yang tidak memberikan kontribusi signifikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya itu adalah seperti tanda tanya, titik, koma, atau tanda seru, dan lain-lain. Dan juga emoji-emoji. Kemudian yang kedua tujuannya adalah standarisasi teks, di mana ini adalah proses untuk mengubah semua kata ke dalam bentuk yang lebih konsisten, seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dan mengubah huruf menjadi kata dasar. Kata dasar itu, mengubah huruf menjadi kata dasar itu contohnya seperti kata mengajar, dia diubah di kata dasarnya yaitu ajar, dan membaca diubah menjadi baca, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga ada memperbaiki performa model, di mana dengan data yang lebih bersih, model akan mampu untuk memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat text preprocessing. Nah, kenapa kita harus melakukan text preprocessing? Karena dengan kita melakukan text preprocessing itu kita akan mendapat manfaat-manfaat seperti dapat membantu komputer memahami data lebih baik, di mana saat teks sudah dibersihkan dan dirapikan, komputer bisa lebih mudah mengenali pola atau hubungan dalam data. Kemudian manfaat yang kedua ada
mempercepat waktu kerja komputer, di mana saat teks sudah diproses, akan lebih ringan untuk diproses oleh komputer nantinya. Jadi ketika sudah dilakukan preprocessing dari data mentah yang kita ambil, komputer akan lebih ringan untuk mengolahnya nanti. Kemudian, sehingga pekerjaan komputer akan lebih cepat selesai. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu ketika teks sudah diproses, seperti menghapus kata-kata yang tidak penting atau stop words, model bisa membuat prediksi yang lebih tepat dan bisa berlaku di banyak situasi untuk kasus tertentu. Jadi model yang kita buat kita bisa terapkan juga di kasus-kasus lainnya. Nah, kita masuk dalam teknik-teknik dalam preprocessing. Jadi, yang pertama ada teknik tokenization. Jadi, tokenization itu adalah proses di mana kita memecah teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang biasanya disebut tokens. Ini bisa berupa, kita pecah bisa dalam bentuk kata, per kalimat, atau per karakter. Tapi pada umumnya kita melakukan tokenization untuk memecah teks menjadi per kata-kata. Untuk contohnya ini ada di bawah ini. Jadi untuk melakukan tokenization kita harus mengimport fungsi. Fungsinya itu namanya word tokenize. Jadi kita harus mengimport fungsi word dari library NLTK. Jadi library NLTK itu kepanjangannya adalah Natural Language Toolkit, di mana library ini biasa digunakan untuk kasus-kasus seperti pengolahan teks seperti ini. Nah, setelah kita mengimport library word tokenize dari NLTK, kita buat variabel. Variabelnya adalah teks, dan di dalam teks kita isi teks yang akan kita buat menjadi token nanti. Di sini teksnya adalah, ini adalah contoh kalimat untuk tokenization. Nah, setelah itu kita lakukan nih proses tokenizasinya. Dengan cara kita masukkan fungsi word tokenize yang telah kita import tadi ke dalam teks, dan hasil dari word tokenize tersebut kita simpan ke dalam variabel bernama tokens. Jadi ketika kita print tokens, dia akan mengeluarkan output seperti gambar di bawah ini. Jadi teks-teks yang telah kita teks tadi yang ini adalah contoh kalimat untuk tokenization, dia akan terpecah menjadi per kata-kata. Dia akan terpecah menjadi kata-kata seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya teknik kedua ada teknik lower casing. Teknik lower casing adalah proses di mana kita mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Dan ini berguna untuk menghindari kesalahan, karena komputer itu membaca huruf besar dan huruf kecil itu dibacanya berbeda, jadi dia tidak baca sama. Untuk contohnya itu ada seperti gambar di bawah ini. Jadi seperti contoh tadi kita buat teks, kita buat variabel teks, di mana dalam variabel teks ini kita isi kalimat ini adalah kalimat contoh. Dan bisa dilihat bahwa kalimat ini teks-teksnya huruf awal dalam teksnya itu adalah huruf kapital. Dan kita akan mengubah huruf kapital yang ada dalam kalimat ini untuk menjadi huruf kecil semua. Jadi dengan cara kita pakai fungsi lower. Fungsi lower yang kita terapkan di variabel teks. Jadi setelah kita menerapkan fungsi lower, kita akan menyimpan hasil dari teks yang telah kita ubah menjadi huruf kecil semua tadi, kita simpan di dalam variabel bernama lower text. Nah, kita simpan di dalam variabel bernama lower text. Itu adalah hasil dari kalimat yang telah kita ubah menjadi huruf kecil. Jadi, ketika kita print
print lower text-nya itu, print variabel lower text, dia akan muncul output seperti di bawah ini. Jadi kalimat tadi yang ada huruf kapital, dia akan berubah menjadi huruf kecil semua, begitu. Kemudian yang ketiga ada teknik yang bernama stemming. Nah, stemming ini adalah teknik di mana kita mengubah kata ke dalam bentuk dasarnya atau root form. Dan ini dilakukan tanpa memperhatikan konteks gramatikalnya. Sehingga bisa saja hasilnya bukan kata yang benar dalam bahasa alami. Jadi dia bukan kata yang tidak menggunakan grammar. Dia stemming tanpa memperhitungkan aturan grammar. Untuk contohnya itu ada di bawah ini. Jadi cara untuk melakukannya itu kita mengimport kelas bernama Porter Stemmer dari library NLTK. Nah, kemudian setelah itu kita buat objek dari Porter Stemmer ini, nama objeknya PS. Lalu kita isi nih daftar kata yang akan kita ubah menjadi bentuk dasarnya. Di sini ada 3 kata, yaitu playing, played, dan plays. Dan kita isi itu di dalam variabel bernama words. Lalu kita lakukan stemming pada setiap kata di dalam variabel words. Jadi kita pakai fungsi stem, kita lakukan stemming di setiap kata yang ada dalam variabel words dengan perulangan for. Jadi for kata-kata yang ada di dalam variabel words kita lakukan stemming. Dan kita menyimpannya dalam variabel stem words. Jadi ketika kita print variabel stem words-nya, dia akan muncul output seperti gambar di bawah ini. Jadi kata-kata yang tadi yang playing, played, dan plays itu dia akan berubah menjadi bentuk dasarnya, yaitu play. Dan dia tidak memperhitungkan tentang grammarnya, dia hanya bertugas untuk merubah jadi bentuk dasar saja. Nah, lalu ada teknik yang keempat. Nah, teknik yang keempat ini namanya lemmatization. Nah, lemmatization ini mirip dengan stemming yang tadi. Dia merubah kata-kata ke bentuk dasarnya, tetapi teknik yang ini dia tuh lebih pintar, dia lebih cerdas dalam mengubah kata ke bentuk dasarnya karena dia mempertimbangkan aturan bahasa atau grammar. Dan hasil dari lemmatization ini adalah kata dasar yang benar secara linguistik atau benar secara aturan bahasa, bukan hanya pemotongan kata biasa saja seperti yang dilakukan di stemming tadi tanpa memperhitungkan aturan bahasa. Dan untuk contohnya itu ada di bawah sini. Contohnya kita mengimport kelas bernama word lemmatizer dari library NLTK. Kemudian kita buat objek bernama lemmatizer. Objek itu kita isikan fungsi word lemmatizer. Nah, setelah itu kita melakukan proses lemmatized, di mana kita mengimplementasikan fungsi dari lemmatized itu ke dalam objek yang telah kita buat tadi, yaitu lemmatizer. Kita implementasikan ke dalam lemmatizer. Dan kita masukkan kata yang ingin kita lemmatization. Di sini contohnya playing. Dan karena dia memperhitungkan tentang grammar, jadi kita kasih dia pengetahuan. Contohnya yaitu seperti di bawah sini. Jadi ada post V. Post V itu maksudnya
kata kerja. Kata kerja kan dalam bahasa Inggris itu verb. Jadi, dia memberitahu kepada teknik ini agar kalau kata playing ini diubah jadi kata kerja. Sehingga ketika kita print variabel lemmatic word-nya, dia akan output-nya akan jadi seperti ini nih. Kata playing tadi dia akan berubah menjadi bentuk dasar, yaitu play, tapi bentuk dasarnya itu play, dia kata kerja karena di sini sudah dibilang kalau ubahlah playing itu menjadi bentuk dasar yang merupakan kata kerja, yaitu verb. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi limitation. Selanjutnya ada fungsi terakhir nih. Fungsi terakhir bernama stopwatch removal. Nah, jadi apa itu stopwatch removal? Stopwatch, apa itu stopwatch? Kalau teman-teman bingung stopwatch itu apa? Jadi stopwatch itu kata-kata umum. Kata-kata umum yang tidak memiliki arti sebenarnya, dia tidak memiliki arti dalam proses text preprocessing ini. Jadi stop word removal adalah teknik yang digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi biasanya tidak memberikan nilai informasi yang signifikan dalam analisis. Contohnya seperti dan, atau, tetapi. Karena dalam kalimat kan banyak sekali muncul kata-kata seperti dan, atau, tetapi, ke, di, dan kata-kata itu dia seringkali tidak memiliki arti karena dia hanya merupakan kata umum, dia hanya merupakan kata, jadi dia tidak begitu memiliki yang signifikan. Nah, untuk contohnya itu ada seperti di bawah ini. Jadi, pertama-tama kita import dua fungsi stopwatch, library NLTK, dan fungsi word tokenize dari library NLTK. Kenapa kita import dua fungsi? Karena untuk melakukan stopwatch kita harus mengucapkan teks-teksnya itu ke dalam per kata-kata. Jadi kita harus seperti yang telah kita tahu di fungsi word tokenize itu, word tokenize adalah fungsi untuk memecahkan kalimat menjadi per kata-kata. Nah, untuk melakukan stop word removal kita harus memecahkannya dulu menjadi per kata-kata. Kita import dua fungsi seperti itu. Dan caranya adalah kita buat variabel teks juga, variabel teks yang dimana variabel teks itu berisi ini adalah contoh teks yang mengandung beberapa stopwatch. Jadi itu adalah teks yang akan kita lakukan stopwatch removal nantinya. Dan kita mengambil daftar stopwatch bahasa Indonesia dan kita isikan pada variabel stopwatch. Jadi stopwatch yang ada dalam daftarnya kita isi dalam variabel stopwatch. Kita ambil dan kita isi dalam variabel stopwatch. Kemudian kita lakukan tokenize nih. Kita lakukan metode tokenize untuk teks dulu karena kita harus melakukan metode itu dulu sebelum kita lakukan stopwatch removal. Jadi kita apply metode word tokenize pada teks. Dia kan seperti tadi, seperti yang sudah dicontohkan, yaitu tokenize, fungsi word tokenize diimplementasikan ke dalam variabel teks dan hasilnya disimpan dalam tokens. Nah, setelah kita sudah melakukan word tokenize, sudah memecahkan kalimat ini menjadi per kata-kata, nah kita sudah siap nih untuk melakukan proses menghapus stop words. Jadi kita menghapus stop word dengan kode yang ada di bawah ini. Jadi word forward in tokens if word lower not in stop words. Kita lakukan stop word removal dengan kode tersebut dan hasil dari stop word removalnya kita masukkan ke dalam variabel filtered sentence. Nah, setelah itu kita print variabel filtered sentence-nya.
sehingga dia akan menghasilkan output seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, kata-kata yang tidak diperlukan, jadi dia menghasilkan output kan 4 kata ini, ada contoh, teks, mengandung, dan stop words. Jadi kata-kata yang tidak diperlukan seperti kata-kata umum yang adalah, itu kan kata-kata yang sebenarnya tidak memiliki arti yang sebagaimana besarnya, karena itu banyak terdapat dalam suatu kalimat. Jadi kata seperti adalah, yang, dan beberapa kata-kata penghubung seperti itu dia terhapus. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah 5 contoh dari teknik-teknik preprocessing. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga kalau teks preprocessing itu memang sangat dibutuhkan dalam pengolahan data teks, tapi ada beberapa situasi di mana kita tidak perlu untuk melakukan teks preprocessing ini karena dia bisa jadi berlebihan atau tidak diperlukan. Nah, situasi-situasi tersebut itu bisa contohnya dalam kasus analisis emosi. Analisis emosi yang melibatkan tanda baca. Kenapa kita tidak perlu melakukan teks preprocessing pada kasus seperti itu? Karena di dalam kasus seperti itu teks-teksnya biasanya mengisi tanda baca seperti tanda seru dan tanda tanya, dan tanda seru dan tanda tanya itu bisa menjadi perwakilan dari emosi karena kita ingin menganalisis emosi. Jadi tanda-tanda baca seperti itu tidak perlu kita hapus karena itu mewakili emosi dari teks tersebut. Jadi itu adalah salah satu kasus di mana kita tidak perlu melakukan word tokenize. Tidak perlu melakukan penghilangan tanda baca karena itu penting dalam kasus seperti itu. Dan juga ada kasus lainnya seperti analisis yang fokus pada variasi penggunaan bahasa. Jadi pada kasus seperti itu juga karena kita ingin memahami variasi bahasa atau penggunaan dalam bentuk-bentuk tertentu, maka teknik-teknik seperti limitation atau stemming bisa mengurangi makna dari variasi tersebut, jadi kita tidak perlu menggunakannya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang teknik-teknik text preprocessing yang telah saya jelaskan dari pengertiannya, kemudian tujuan, kemudian manfaat, dan juga teknik-teknik text preprocessing yang umum digunakan, juga sampai pada situasi di mana kita tidak membutuhkan untuk melakukan teknik-teknik seperti itu. Jadi kesimpulannya itu jadi teks ini adalah langkah awal yang sangat penting ketika kita ingin melakukan analisis teks, baik itu analisis teks dari misalnya analisis teks dari akun minta maaf tadi jaringan terputus, dan juga penghapusan tanda-tanda baca, kita bisa memastikan bahwa data teks itu siap untuk dianalisis dengan lebih efektif, dan proses ini dapat meningkatkan
performa model kita sehingga bisa memberikan hasil analisis yang lebih baik dengan akurasi yang tinggi, sehingga nantinya bisa kita gunakan dalam menghadapi kasus-kasus lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang mengenal teknik-teknik dalam text preprocessing. Dan saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan, bisa di chat di dalam kolom komentar. Mungkin saya akan tunggu sekitar 2 menit jika ada yang memiliki pertanyaan. Oke, sepertinya teman-teman sudah mengerti ya. Jadi, itu kurang lebih tentang materi saya pada sore hari ini. Dan, webinar kita telah selesai. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat join pada webinar saya di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Dan saya akan menutup webinar kita pada sore hari ini. Jadi, saya izin untuk mengakhiri conference ini. Terima kasih.